Halo, selamat malam, siang atau pagi saat nonton video ini. Video ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan, di mana akan membahas sedikit tentang perubahan iklim dan dampaknya di negara. Oke, yang pertama di sini ada saya Martin Hosen, lalu ada rekan saya Hendro, dia rekan kerja serta mahasiswa S2 di salah satu kampus di Bogor. Oke, paling mulai pertanyaan pertama ya, mulai nanya dikit. Jadi kan kita tahu nih ada lagi perubahan iklim di Indonesia lumayan lagi ekstrim lah, apalagi berapa minggu ini ya, bro. Ya. Terus menurut lo tuh gimana sih kondisi perubahan cuaca ekstrim saat ini yang terjadi di Indonesia tuh kayak gimana sih menurut lo? Apakah oke atau gimana gitu? Pendapat lo gimana? Sebenarnya kalau di Indonesia seperti kita tahu ada dua musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim itu menurut saya juga ada dua ya. Pertama dari faktor dari data meteorologi seperti apa, terus sama senyawa kimia yang ada di lapisan atmosfer gitu ya, seperti NO2, particulate matter yang berukuran 2,5 mikrogram maupun yang 10 mikrogram. Nah itu tuh sangat mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia gitu ya. Contohnya untuk faktor dari data meteorologi seperti kecepatan angin, temperatur, kelembapan dan lain-lain. Nah itu yang mempengaruhi. Jadi menurut saya perubahan iklim ini tuh perlu kita tanggapi secara mendalam ya, dari sisi faktor apa yang mempengaruhinya gitu. Nah itu sih. Kalau menurut lo nih, menurut Lendru, dampak paling nyata yang dirasakan di masyarakat itu Indonesia, khususnya nih generasi muda, terus pekerja-pekerja muda lah kasar kayak kita yang sambil kuliah juga, itu dampaknya menurut lo gimana sih? Iya, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa atau pekerja itu sangat mempengaruhi ya. Misalnya kayak seperti sekarang ini di tag videonya pada Januari 2026, nah curah hujan sangat tinggi. Jadi produktivitas dari mahasiswa maupun pekerja itu tuh jadi berkurang karena jadi terhambat ya. betul, karena kegiatan di luar lingkungan atau outdoor, nah itu tuh jadi terbatas gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pekerja itu uh, uh, mobilisasinya tuh Jadi kurang. iya Mau betul, kita mau berangkat mau apa jadi susah ya. betul. Oke. Terus menurut lo tuh seberapa penting sih self awareness buat kita-kita nih ya, pelajar terus mahasiswa pekerja gitu dalam menyikapi perubahan cuaca yang ekstrem kayak gini gitu loh. Self awarenessnya gitu. Iya, mungkin ini terdengar sangat ini ya, sangat dalam penjelasannya. Cuman menurut uh, saya mungkin memandangnya itu dari ini persebaran polutan di Jakarta ya. Kita ini kan kawasan urban ya. Nah itu berkaitan juga dengan penelitian yang pernah saya lakukan terkait prediksi PM25 di Jakarta gitu. Nah ternyata itu sangat mempengaruhi perubahan iklim gitu. Nah polusi udara di Jakarta itu tuh sangat mempengaruhi dari penyebaran polusi gitu ya. Nah, terus adanya pergerakan angin gitu ya, itu kita bisa analisa sumbernya dari mana gitu, yang membawa massa udara supaya terjadinya hujan atau kemarau. Nah, jadi mungkin itu ya, mungkin kalau misalnya dari sisi kita dari transportasi polutan ini tuh perlu kita handle. Nah, jadi dari apa? Nah, mungkin dari pengurangan gas emisi gitu ya, terus dari sisi uh, ya sustainability lah, kegiatan-kegiatan buat penghijauan seperti itu mungkin secara teknis yang bisa saya bantu jelaskan. Terus kira-kira nih kalau ada kolaborasi nih kayaknya kan harusnya bagus ya antara kita pelajar ide-ide dari model paper-paper kita mungkin untuk Iya, masalah betul. ini. Terus kira-kira kira-kira contoh kolaborasi sederhana apa sih yang bisa kita lakukan dengan pemerintah untuk mendukung apa sih biar iklimnya tuh yang nggak se-ekstrim ini mungkin ya kan, karena salah satunya kalau kita lihat ekstrim juga kayak yang disampaikan juga dari gas apa segala macam. Kira-kira tuh ada kolaborasi ini nggak ya, ide contoh kolaborasi yang bisa kita lakuin gitu? Iya, sebenarnya sudah ada sih ya. Di masing-masing korporat itu udah ada ada sebuah
unit yang mengatur ini, ESG, buat environmental, social dan governance gitu ya. Nah, dari sana juga nanti akan dikelola yang namanya kredit karbon. Nah, yang saya ikutin dari masa sekarang, nanti untuk masing-masing perusahaan itu bakal diatur gitu seberapa banyak mereka mengeluarkan emisi gitu. Makanya sekarang banyak kantor-kantor yang membawa konsep eco green gitu ya. Nah, sustainability. Nah, jadi nanti dihitung tuh dari masing-masing perusahaan dia itu apakah kelasnya itu kelas merah, kuning atau hijau dari seberapa banyak dia mengeluarkan emisi karbon. Nah, semakin besar dia bakal dikenakan kredit karbon. Itu menjadi regulasi dari pemerintah, salah satunya OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bakal mengenakan kredit pada perusahaan-perusahaan seperti perusahaan batu bara seperti itu ya, yang mengeluarkan karbon gitu. Nah, cara menanggapinya adanya hutan mangrove gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang membangun hutan mangrove itu nanti akan menyerap karbon. Nah, karena dia menyerap karbon, dia akan menerima kredit karbon dari perusahaan-perusahaan yang berlabel merah tadi gitu. Nah, itu sih salah satu contoh penerapan yang udah ada yang udah dari sekarang. Dan yang kedepannya itu bakal semakin ini ya, semakin exposure-nya makin ditingkatkan. Jadi sosialisasi buat ke masing-masing perusahaan atau bahkan ke semua person bahkan sampai orang yang lebih kecil paham terkait peranan dari ESG itu gitu. Itu sih. Itu juga jadi salah satu bagaimana kita mendukung untuk perubahan cuaca biar nggak terlalu pemanasan global itu makin cepat kan ya. Betul. Oke, paling terakhir sih, Bro. Kira-kira ada pesan atau harapan gitu nggak untuk yang mau disampaikan biar warga-warga atau rekan-rekan bukan mahasiswa aja biar lebih peduli sama lingkungan gitu, biar iklimnya tuh makin nggak yang ekstrim-ekstrim gitu. Kira-kira ada pesan dan harapannya nggak gitu? Iya, kalau saya sih harapannya self awareness benar yang tadi disampaikan sama Bro Martin ya. Self awareness itu penting. Jadi masing-masing dari kita itu udah sadar gitu terkait penggunaan alat-alat atau semacam kendaraan ya, misalnya kayak penggunaan AC gitu ya, terus kendaraan bermotor gitu ya, yang menghasilkan gas atau emisi yang menyebabkan global warming itu penting buat kita sadari gitu. Nah, terus penggunaan lampu, nah itu penggunaan listrik yang berlebihan. Nah, itu tuh perlu kita ada self awareness, kesadaran diri kita sendiri gitu supaya lebih menghemat ya terkait penggunaan itu. Terus kalau misalnya bertransportasi, kita lebih menggunakan transportasi umum gitu ya. Nah, itu sih menurut saya cara yang lebih real gitu ya untuk kita mungkin ya yang saat ini ya mungkin kita nggak yang bukan di perusahaan yang untuk merubah iklim, tapi mungkin yang kecil-kecil kayak gas kita bisa ngejaga itu. Kalau kecil semua sama kan bisa ngejaga, jadinya massal kan ya. Betul. Oke, thank you Bro Hendro untuk udah mau diwawancara atau ngobrol-ngobrol singkat untuk tugas ini. Yeah. Terus sebagai penutup, dapat simpulkan bahwa perubahan cuaca ekstrim itu merupakan tantangan bersama yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Kesadaran diri, kemampuan beradaptasi dan kolaborasi menjadi nilai penting yang perlu dimiliki setiap individu untuk menghadapi perubahan iklim. Dan semoga kita semua bisa menjaga iklim ini biar jadinya bukan buat di kita doang yang jadi indah-indahnya, tapi kedepannya kan bagus. Paling itu, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan Hendro sebagai narasumbernya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.